Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kita wabarakatuh. mau ngapain nih, Pak? Nah, ini kita di sini tuh mau sedikit ngejelasin tentang OSI layer. OSI layer. Nah, OSI layer itu kan ada 7 Mas Iqbal. Gitu. Nah, itu yang kita jelasin itu cuma data link layernya saja. Oh, jadi ini kita lagi mau menjelaskan data link layer, nggak Betul. keseluruhan OSI layer ya, Pak? Nggak keseluruhan OSI Siap. gitu. Enaknya kita kenalan dulu, Pak, biar Oh, pada ya. kenal sama kita. Betul, Pak Iqbal. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya, nah perkenalkan nama saya Ardi Febriansa, saya kuliah di Unindra, kelas X3N, dengan NPM 2021-4350-2012. Nah, teman saya nih, Dan saya sendiri bernama Mas Ahmad Iqbal. NPM saya 2021-4350-2201. Dan so pasti kelas sama tempat kuliah sama ya, Pak? Gitu oh ya, Pak? ya udah pasti. Oke, Pak, kita lanjut ke ini Latar dari belakang latar belakang dulu ya, Pak, ya, biar enak ya, Pak, menjelaskan. Betul. Biar ya walaupun kita nggak pinter-pinter atau nggak paham banget, biar kita minimal menjelaskan lah. Ya. Jadi gini, Pak, untuk latar belakang OSI layer sendiri, jaringan komputer merupakan salah satu hal yang paling banyak digunakan pada masa-masa ini nih, Pak. Betul banget itu. Karena memberikan banyak sekali keunggulan dan tentu saja amat sangat membantu kinerja manusia, Pak. Terutama dalam hal melakukan komunikasi, Pak. Jadi ya walaupun kita nggak punya HP, di saat kita pakai komputer kan kita bisa komunikasi juga, Pak. Betul itu. Nah, selain perangkat keras jaringan komputer yang membantu komputer dalam terhubung ke dalam jaringan, di dalam jaringan komputer tersebut juga dikenal sebuah istilah yang kita kenal dengan nama layer, Pak, atau lapisan. Oh, jadi di dalam jaringan komputer tersebut ya, ada layer-layernya ya, gitu. yang mau kita jelasin nih, Pak. Ya. Lapisan atau layer pada jaringan komputer ini mengacu apa yang disebut dengan nama OSI Reference Model for Open Networking, Pak. OSI sendiri merupakan kependekan dari Open System Interconnection. OSI layer atau yang dikenal juga dengan layer saja merupakan sebuah sistem yang terdiri atas lapisan-lapisan yang harus dilalui oleh sebuah paket data agar dapat bergerak dalam proses transmisi data. Nah, ini di sini kan tadi Pak Ardi udah jelaskan ya ada 7 lapisan OSI layer ya, Pak. Nah, ya. Apa aja sih, Pak? Nah, tadi yang saya sebutin ada 7 lapisan OSI layer yang harus dilalui, 7 lapisan OSI layer. Nah, itu harus dilalui oleh paket data. Jadi data itu sebelum nyampe ke yang penerima data itu ada 7 lapisan OSI layer. Yang pertama itu application layer, yang kedua presentasi layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer. Nah, yang kita pengen bawain nih data link layer. Nah, yang terakhir physical layer sebelum ke penerima data. Gitu, Pak Iqbal. Nah, sekarang apa sih, Pak, pengertian dari data link layer? Nah, pengertian data link layer ini, data link layer jaringan komputer merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat pada OSI Reference Model for Open Networking. Oh, yang sebelumnya Bapak. Belum yang tadi ya. Pak. Dalam proses transmisi data yang terjadi, data link layer merupakan layer ke-6 sebelum physical layer bagi pengirim data. Nah, jadi kalau misalkan di pengirim data dia ada di layer ke-6. Tapi kalau misalkan yang di penerima data itu dia jadi layer kedua. Oh, berarti kebalikannya, Pak, ya, antara penerima dan pengirimnya ya, Pak. Ya, pengirim itu tuh ada di lapisan ke-6, sedangkan di penerima kebalikannya, Pak, jadi di lapisan kedua. Oke, lanjut, Pak. Nah, lanjut. Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI Reference Model for Open Networking yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user, akan diproses sehingga kemungkinan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya yaitu layer network layer ataupun physical layer. Nah, physical layer itu kan di penerima, sedangkan kalau misalkan di transmitter data yang mengirim. Nah, kalau untuk network layer itu di penerima data. Ya, sebelum ke sana harus ada data link layer dulu nih prosesnya. Gitu. Nah, data link layer itu punya ciri utama apa, Mas Iqbal? Ciri utamanya? Ini, Pak. Satu ciri utama yang terpenting ada pada data link layer ini adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan
secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan, Pak. Oh, gitu. Ketika Oke. kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Oh, jadi yang network card itu dibuat tuh di data link layer ini ya. Nah, itu namanya apa sih, Mas Iqbal? Nah, biasanya tuh kita nyebutnya tuh MAC address, Pak, atau Oh. Media Access Control Oh, Address. gitu. Jadi MAC itu Iya. buat network card Iya, ya. benar. Oke, oke. Nah, untuk fungsinya sendiri, tolong Pak dijelaskan lebih jauh, Pak, biar Oke. saya agak ngerti juga gitu, Pak. Oke, lanjut ya untuk fungsi data link layer. Nah, di sini tuh saya menginformasikan itu ada 4 fungsi dari data link layer. Oh, gitu. Yang pertama nih melakukan proses grouping secara logik. Oh, Nah, iya. yang tadi kan proses OSI layer itu ada 7. Iya. Nah, di network layer itu dia setelah network layer, nah di data link layer ini data itu di grouping secara logik. Oh, jadi gitu. sebelum dikirim ke physical layer atau networking layer itu di grouping dulu ya, Pak? Betul, Kalau betul. data link layer itu. Ya. Nah, yang kedua menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address atau media access control yang tadi disebutkan Pak Iqbal gitu. Siap. Nah, lanjut yang ketiga mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Ini di saat ada error data, nah si data link layer ini yang menyaring gitu. Nah, selanjutnya menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Gitu, baik-baik itu fungsi-fungsinya. Nah, sebelum itu fungsi tadi kan fungsinya tiba-tiba. Nah, data link layer ini kan punya sub layer lagi ya kan. Nah, itu boleh dijelasin nggak sub layernya apa? Oh, boleh Pak Ardi. Ini saya jelaskan dulu ya Pak Ardi. Nah, ternyata tuh di dalam data link layer ini itu terdiri dari 2 sub layer Pak Ardi. Oh, gitu. Nah, yaitu yang sub layer yang pertama itu Logical Link Control atau LLC. Dan yang kedua tuh Medium Access Control atau MAC, Pak. Nah, Logical Link Control LLC berfungsi memeriksa kesalahan atau menangani transmisi frame. Yang tadi Pak Ardi jelaskan tuh difungsikan ada yang misalnya error data. Jadi itu tuh fungsi dari LLC, Pak. Nah, sedangkan Media Access Control atau MAC berfungsi mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel, menentukan protokol untuk akses ke kabel yang diset ke dalam lampu. Oh, gitu. iya. Nah, ini kan saya sudah menyebutkan fungsi ini Pak. Jadi bisa lebih terangkan lebih jauh Pak. Apa sih itu Logical Link Control atau LLC Pak? Nah, Logical Link Control itu ya, jadi salah satu dari 2 supplier dalam lapisan data link itu selain supplier Media Access Control yang nantinya akan dijelaskan oleh Pak Iqbal, yang digunakan dalam jaringan LAN, LLC merupakan dari spesifikasi IEEE 802.2 dan protokolnya dibuat berdasarkan protokol High Level Data Link Control atau HDLC. Nah, Logical Link Control itu merujuk kepada protokol IEEE 802.2 yang merupakan protokol LAN paling umum diimplementasikan pada lapisan LLC gitu. Jadi dia punya protokol nih, Pak Iqbal nih, punya regulasi sendiri dia gitu. Nah, itu nama protokolnya IEEE 802.2 gitu. Lapisan Logical Link Control kemudian menggunakan layanan yang disediakan MAC untuk menyediakan 2 jenis operasi yang berjalan di atas lapisan data link ke jaringan. Nah, ini saya udah jelasin nih data LLC-nya nih. Nah, lanjut ke MAC itu kayak gimana Mas Iqbal? Nah, lanjut ke MAC ya Pak. Ya. Sebenarnya apa sih itu MAC address ya Pak? Jadi gini Pak, lapisan Media Access Control atau MAC mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode media akses kontrolnya. Contohnya nih Pak, seperti Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA atau CD Pak. Nah, yang kedua tuh token passing Pak. Nah, yang ketiga Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance Pak. Berarti ada 3 CSMA atau CA Pak. Jadi ya untuk lapisan media akses itu ada 3 Pak. Nah, untuk selanjutnya layanan apa aja sih Pak yang ada di data link layer ini Pak? Nah, untuk layanan di data link layer ini ada 3 Mas Iqbal. Tipe pertama itu
Unacknowledged connectionless. Yang itu adalah layanan yang sederhana, tidak ada kontrol aliran dan error. Nah, yang kedua, pengiriman data tidak jamin. Lapisan yang lebih tinggi dapat merawat keandalan datanya. Yang ketiga, menggunakan bingkai bernomor untuk mentransfer data pengguna. Nah, itu data pertama, unacknowledged connectionless. Nah, itu tipe yang kedua, acknowledged connectionless. Nah, ini connection logis akan setup antara dua pengguna gitu, menggunakan modus operasi asinkronus seimbang dengan modus lainnya tidak didukung gitu. Nah, yang kedua, aliran dan kontrol kesalahan yang disediakan melalui S-frame akan berguna bila tidak ada keandalan disediakan di lapisan yang lebih tinggi gitu. Nah, tipe 3 nih, acknowledge connection oriented. Tidak ada setup koneksi, tetapi setiap frame ditransmisi kan diakui gitu. Nah, yang kedua, menjaga terhadap frame hilang, nomor urut 1 byte yang digunakan. Yang ketiga, berguna ketika setiap transmisi yang akan diterima oleh beberapa stasiun gitu. Nah, itu layanan-layanannya gitu kan. Nah, kita lanjut. Nah, jadi gini Pak, pada layanan connection oriented dipakai, pemindahan data mengalami 3 fase atau 3 tahap. 3 tahap, gitu. Ada tahapan lagi ya. Ya, jadi gini loh Pak, di fase 1 tuh biasanya tuh koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menginisialisasi variabel dan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima dan mana yang belum Pak. Jadi biar gimana ya Pak, biar tahu nih antara variabel atau counter yang salah satu dari penerima dan pengirim data. Ya, yang udah diterima oleh penerima tuh yang mana sih Pak gitu. Siap. Nah, di fase kedua tuh satu frame atau lebih mulai ditransmisikan Pak. Dan di fase ketiga koneksi dilepaskan, pembebasan variabel, buffer dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi Pak. Nah, kalau untuk ya bisa dilanjut Pak untuk connection selanjutnya. Nah, udah di hardware Pak kita ternyata Pak. Nah, jadi data link layer ini walaupun dia sendiri merupakan sebuah lapisan yang sifatnya logik, itu logik itu nggak bisa dilihat gitu dan juga digunakan secara fisik. Namun data link layer memiliki hubungan yang erat dengan beberapa perangkat keras jaringan yang tentu saja dapat kita lihat dan kita gunakan secara fisik. Jadi dia logik, tapi harus ada hardware yang mendukung dia untuk mengirimkan data tersebut. Nah, karena kalau nggak ada perangkat keras lainnya nggak bisa mendukung juga. Ya, itu dia salah satu pendukung data link layer ini ya ada hardware gitu. Yang pertama tuh sudah disinggung sebelumnya yaitu network card yang merupakan bagian penting dari sebuah link layer, terutama dalam menyediakan MAC address yang digunakan untuk proses pengalamatan secara fisik. Selain itu, ada beberapa perangkat keras jaringan komputer yang lainnya yang bekerjasama dengan lapisan data link layer. Bridge dan juga switch itu merupakan hardware atau perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan erat dengan data link layer. Itu sih Pak. Selanjutnya Pak ya. Jadi hal ini tuh sesuai dengan fungsi dari bridge dan juga switch itu sendiri Pak. Yang berfungsi untuk ya salah satunya tuh memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user. Merupakan proses transmisi data di mana data link layer merupakan layer atau lapisan keenam. Ya. Nah, kemudian tuh digabungkan tuh Pak sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar merupakan proses penerimaan data Pak. Di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua seperti yang tadi pertama kita bicarakan itu Pak, kita singgung. Di penerima tuh lapisannya kedua Pak. Di pengirim itu lapisan keenam ya Pak. Betul. Lalu fungsi selanjutnya tuh memeriksa dan mencatat source MAC address dari setiap frame yang dating. Nah, yang selanjutnya tuh ada fungsinya tuh frame-frame dapat di-forward atau di-filter tergantung dari MAC address destination-nya Pak. Nah, selanjutnya yang terakhir nih Pak, fungsinya menghilangkan loops yang disebabkan adanya koneksi redundant dengan menggunakan spanning tree protocol atau yang bisa kita sebut STP Pak. Nah, itu fungsi dari bridge dan switch up ya. Ya, Mas Iqbal ya. Siap. Wah, ini udah terima kasih aja nih Pak, nggak berasa Pak kita. Aduh, baik sekian penjelasan atau pemaparan kami berdua tentang apa sih data link layer, pengertiannya, fungsinya ya Pak ya. Ya, betul. Terus sama
hardware yang mendukung. mendukung, suppliernya gitu. Nah, tapi kalau ada salah-salah dari kami gitu, mohon dimaafkan gitu ya. Jadi di sini sebagai sharing ilmu aja gitu. Bukan berarti kita tuh merasa lebih pintar dari yang lainnya, tapi kita hanya memberikan apa ya Pak? Maksudnya yang kita tahu aja Pak. Ya, Gitu. betul Mas Iqbal gitu. Oke deh. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah ya, dan menyinggung perasaan saudara-saudara gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.